Balik lagi di Saung Horor bareng aku Siti. Sareng Abdi Asep. Dan ini dia, bagian terakhir sekaligus penutup dari kisah yang bikin kalian susah tidur 2 minggu terakhir, sinyal terakhir dari Merapi. Di bagian sebelumnya, kita udah bahas soal Raka yang dapat sinyal aneh dari HT tua yang dia temukan di bawah batu besar. Tapi malam itu, Raka juga dapat mimpi. Mimpi yang bukan sekedar mimpi. Ketika mereka ngecamp di sekitaran Pasar Bubrah. Karena malam itu, Farhan datang. Bukan cuma hadir sebagai bayangan, tapi benar-benar bicara, menceritakan segalanya, dari awal sampai akhirnya. Dalam mimpi Raka, Farhan berkata, "Maaf, aku udah merepotkanmu. Aku naik ke Merapi karena aku patah hati. Lamaran aku ditolak. Orang tuanya bilang, aku nggak cukup layak untuk anak mereka. Padahal, aku sayang banget sama dia." Wah, jadi Farhan udah nyiapin semuanya ya? Dia pengen buktiin kalau dia layak. Tapi justru malam itu, dia kehilangan semuanya ya, Sep? Ya, dengan hati yang hancur, dia naik sendiri. Naik ke tempat mereka dulu, pertama kali ngikat janji untuk selalu bersama di Merapi. Tapi Dia naik tanpa persiapan yang cukup, tanpa logistik, tanpa tenda. Dia cuma bawa jaket tipis, HT, handphone yang udah lobet, dan harapan palsu. keesokan harinya setelah penolakan, Farhan langsung mendaki. Dengan pikiran gak karuan, hati yang terluka, naik gunung dengan niat tak baik. Farhan bukan pertama kali ke Merapi, tapi kali ini beda. Farhan mengabaikan keselamatannya sendiri. Perjalanan yang awalnya normal, akhirnya berujung kematian. Puncak bukan tujuannya, tapi sebuah batu, tempat janji Farhan dan mantannya jadi saksi. Sepulang dari tempat itu, Farhan tersesat ke jalur lama. Jalur terlarang yang udah ditutup sejak 2010. Padahal saat itu masih sore hari. Namun tiba-tiba kabut turun, angin jadi dingin. Ia seolah-olah diputar-putar di situ-situ saja. Ia bingung, handphonenya udah habis baterainya. Hati yang dia bawa pun lobet. Bahkan hanya terdengar suara kresek-kresek saat dia berusaha cari bantuan. Farhan sadar dia tersesat, tapi sudah terlambat. Dan malam itu pertaruhan dimulai. Kepalanya sakit, matanya kabur, dan samar dia lihat mereka. Bayangan hitam tinggi besar, berdiri di antara pepohonan. Wajahnya rata, kosong. Matanya cuma 2 cekungan hitam dalam. Farhan terkulai lemas kedinginan. Gak bisa tidur di bawah batu besar. Dia kaget karena tiba-tiba dengar suara tawa perempuan dari arah jurang. Pas dideketin, gak ada siapa-siapa. Dan di balik batu besar, ada sosok tubuh membungkuk, rambut panjang. Tapi pas dideketin, hilang. Farhan takut, tapi dia udah terlalu dalam. Dia nggak bisa turun. Badannya menggigil, napasnya berat. Sejak malam sebelumnya, tak satu butir nasi pun masuk ke dalam perutnya. Dan di tengah malam itu, dia cuma bisa nyalahin diri sendiri. Ketika dia mengenang kebersamaan dengan mantannya, tak terasa air mata jatuh membasahi pipi. Lalu, dia mendengar panggilan seorang wanita yang dia kenal. Dia berdiri, berniat mencari asal suara itu. Sialnya, dia tersandung akar, terjatuh, hati yang sejak tadi dia pegang terlempar entah kemana. Dia terperosok jatuh dan tersangkut di sebuah pohon aneh. Lalu, dia mengeluarkan dompet kuno perian ibunya, memastikan barang itu masih ada. Dan saat itu, dia baru sadar. "Aku bodoh," katanya. "Aku ninggalin semuanya cuma buat seseorang yang bahkan gak nunggu aku balik. Tapi yang paling nyakitin, aku belum sempat minta maaf ke orang tuaku, terutama ibuku." Ada wasiat akhir Farhan ke Raka. "Tolong sampein ini ke orang tuaku. Bilang aku nyesal. Bilang aku minta maaf. Dan terima kasih karena udah ngelahirin aku." Setelah malam itu,
Raka dan Mas Ardi terusin perjalanan ke puncak Merapi dan turun dengan selamat. Mereka nggak menceritakan kejadian ini ke pihak base camp. Setelah turun gunung, beberapa hari kemudian, Mas Ardi nganterin Raka ke rumah orang tua Farhan. Mereka bawa HT tua yang ditemukan di bawah batu besar dan dompet usang yang nyempil di akar pohon. Waktu diserahkan ke ibunya Farhan, beliau cuma bilang pelan, "Itu dompet saya yang isi kalung warisan dari neneknya Farhan." Ibunya nangis. Ayahnya diam-diam, air mata netes di pipi. Tapi nggak ada amarah, nggak nyalahin siapapun. Mereka cuma bilang, "Terima kasih karena sudah bawa amanat dari anak kami." Terima kasih dan maaf. Hati itu nyala sendiri, padahal udah mati sejak ditemukan. Suara itu bukan suara manusia biasa, tapi juga bukan suara setan. Itu suara seseorang yang akhirnya bisa pulang. Itulah akhir dari kisah Sinyal Terakhir dari Merapi. Bukan cuma tentang pendakian, tapi tentang patah hati, penyesalan, dan pulang yang tertunda. Dan cerita ini fiksi ya Lur, ditulis oleh Mang Abe. Ya sudah, kita pamit. Wilujeng wangi dulur-dulur saung horor. Dan ingat, jangan pernah naik ke tempat sepi cuma buat kabur dari rasa sakit. Karena kadang yang nunggu kamu di atas bukan cinta, tapi penyesalan yang gak bisa diselamatkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan hati-hati kalau dengar HT nyala sendiri. Siapa tahu itu sinyal dari seseorang yang belum selesai. Hatur nuhun, sampai jumpa lagi di Saung Horor. Tamat.